Nomor 5, apa yang dilakukan? Yang dilakukan kita bisa menyerang mereka secara langsung sebenarnya. Mematahkan ekonominya, pemboikotan itu penting buat kita. Cek kira-kira produk-produk yang ada kaitannya dengan Israel yang membantu mereka itu apa. Jangan pernah berpikir mengatakan, cuman begitu aja, cuma begini aja. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Kalau semua berpikir cuma begitu saja, cuma begini saja, kapan akan selesainya? Bahkan punten, ada lagi yang berpikir mengatakan, iya, pemboikotan, tapi saudara kita kan yang kerja di sana nanti apa? Nanti nggak ada pekerjaan, nanti di PHK. Ada yang bilang gitu. Kalau misalnya kerja atau misalnya tidak laku, nanti di PHK, nggak dapat pekerjaan. Kalau sudah dapat pekerjaan, kasihan mereka punya keluarga. Masih berpikir ke sana. PHK nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan mereka yang ada di Palestina, kehilangan ayah, kehilangan ibu, kehilangan anak, kehilangan orang yang dicintainya. Coba masih berpikirnya itu perutnya dia gitu ya. Perut pikirannya gimana ya, nanti lapangan pekerjaan gimana. Allah itu Ar-Razzaq, Allah itu Maha memberikan rizki. Hidup di tempat yang damai Indonesia ini bisa. Kan sudah yakin apabila keluar untuk mencari nafkah, tawakal kepada Allah, sungguh-sungguh Allah kasih. Yakin itu. Karena kekurangan yakin itu sehingga mengatakan, menyebarkan, nanti kalau PHK dari mana nanti makan, bagaimana keadaannya, itu malah ditakut-takuti itu. Iya, ditakut-takuti. Seterusnya apa? Dia akan berpikir, nanti kalau PHK gimana, anak saya gimana, istri saya gimana, bagaimana. Mikirin perut, padahal di sana sudah emergensi banget, gak usah pikirin apa-apa. Mereka itu dalam keadaannya makan apa hari ini ya? Hari ini masih hidup apa enggak ya? Itu pertanyaan yang mereka pertanyakan. Saya syahid hari ini nggak ya? Saya syahid hari ini nggak ya? Itu pertanyaannya. Kenapa? Ya situasinya. Kan nggak tahu seperti apa. Akan terjun di mana peluru itu. Akan terjun di mana rudal itu. Akan terjun di mana yang namanya nuklir itu. Nggak tahu mereka juga. Hanya mengatakan kalimatnya, mungkin saya syahid besok nih. Sampai suami istri itu tiap hari selalu mengatakan ucapannya, kamu ridho ya bersuamikan aku ya, maafkan jika aku salah ya. Iya suamiku, kamu juga ridho ya beristrikan aku ya, maafkan ya jika aku salah. Kenapa? Karena nggak tahu sore itu nanti kita ketemu dalam keadaan hidup apa enggak. Besok pagi itu masih ketemu apa enggak. Sama anak-anak juga begitu. Besok kita ayah masih ketemu sama kamu enggak? Nggak tahu. Subhanallah. Sampai begitu, ini masih mikirin besok nih gimana kerjaan saya, nanti di PHK. La haula wala quwata illa billah. Menyebarkannya itu seperti itu. Iya. Bahkan dengan mengatakan ada juga. Kalau mau itu ya secara sempurna dong. Kalau boikot semuanya dong. Termasuk elektroniknya, termasuk handphonenya, termasuk itunya. Seakan-akan mengatakan kata-katanya nggak mungkin bisa boikot. Kalau mau boikot secara sempurna dong. Jangan pilih-pilih, jangan itu ini. Punten. Apapun yang bisa kita lakukan dan kita bisa manfaatkan untuk menyerang mereka, ya kita serang, kita gunakan. Misalnya kita dalam keadaan punten misalnya ya. Dulu pejuang Indonesia kira-kira banyak nggak menggunakan alat para penjajah untuk menyerang penjajah? Ada nggak kira-kira itu? Banyak seperti itu. Iya. Kalau misalnya mereka menggunakan sesuatu yang ada, lalu apa? Kita gunakan dengan yang baik. Itu justru digunakan untuk menyerang mereka. Itu gambaran yang sangat luar biasa ya. Jadi ketika dengan mengatakan medsosnya atau handphonenya atau apanya, gunakan handphone ini atau medsos ini untuk apa? Ya untuk kepentingan kita. Untuk menjatuhkan mereka, gunakan seperti itu. Kita masih punya jalan untuk melakukan hal ini. Tapi untuk masalah ekonomi yang lainnya, kita stop, kita boikot, kita stop. Walaupun kita harus tahu kode-kodenya itu. Kalau dulu ada kode-kode di barcode-nya itu. Iya, di barcode-nya cari. Dan ketahuan, oh ini produk ini kita nggak beli. Bisa jadi kita tidak beli semacam kecap aja gitu kan. Kan kecap juga ada yang buatan dari sana mungkin. Makanan yang kecil itu, yang harganya mungkin nggak nyampe 20.000. Tapi kita nggak membelinya karena kita tahu ini produk tidak baik. Subhanallah. Bisa jadi Allah ridho kepada keluarga kita gara-gara tidak beli kecap produknya gitu. Minuman produknya misalnya. Iya. Itu gambarannya. Biarkan mereka tahu kalau umat muslimin muslimat itu Masya Allah punya kekuatan yang sangat dahsyat. Itu sangat berpengaruh sekali. Belanja di tempat-tempat yang kira-kira punten menguntungkan daripada saudara atau seperti apa, pemboikotan itu sangat penting sekali. Walaupun dengan menyatakan, ini cuma segini, cuma segitu, tapi pengaruh sangat banyak sekali. Nah punten, kembali lagi sini, berarti ada 5 yang harus kita lakukan di dalam saat ini. Tentukan sikap, doa, bantu, sebarkan, boikot. Itu gambarannya. Iya.